Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Umi Pisabilillah, pecatur muda Indonesia, kelahiran 10 Februari 2000, melawan Carolina Olsharopa di ronde ke-7 pada Olimpiade Catur tanggal 4 September 2012 di Istanbul, Turki. Ya, di sini Umi memulai dengan E4, dibalas Olsharopa dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, Italian game, gajah C5, C3, kuda F6, mengancam pion, D3, menjaga pion, D6, membuka keaktifan gajah. Lalu putih memundurkan gajahnya ke B3. Hitam pun demikian, gajah mundur ke B6, rukade di kedua sisi, gajah G5, memimpin kuda, H6 mengancam gajah, gajah mundur ke H4, menteri E7, sebuah langkah untuk support jika gajah ke E6, atau memberi jalan bagi manuver kuda ke D8, kuda B ke D2, kuda D8, benteng S1, persiapan penjagaan pion E4 jika pion D3 maju ke D4, kuda E6, kuda C4, kuda F4, Umi D4, menantang pion E5. Olsharopa membiarkannya dan memilih kuda G6, mengancam gajah. Gajah mundur ke G3. Langkah ini mempertegang situasi di petak E5, dan hitam juga harus berpikir dua kali untuk menukar pion, yang membuat hitam terpaksa mengambil inisiatif kuda mundur ke D7, mendukung jika terjadi pertukaran di petak tersebut. Tapi langkah ini membuat kontrol diagonal gajah C8 tertutup. Kuda E3 bermaksud ke F5. Sampai di sini hitam masih tidak berani bertukar pion E5 dengan pion D4 dan memilih langkah lain dengan raja ke H7 agar pion F7 bisa maju ke F6 mendukung pion E5. Lalu Umi kuda F5 memanfaatkan tertutupnya diagonal gajah dan mengancam menteri. Di posisi ini, hitam tidak mengambil langkah terbaik seperti menteri mundur ke D8 untuk tetap mengontrol diagonal H4, tapi memilih langkah yang kurang akurat dengan menteri mundur ke E8. Umi tidak menyia-nyiakannya dan membuat kejutan dengan kuda G5, skak, raja H8. Nah, lalu bagaimana jika di sini pion makan kuda? Tentu menteri H5, skak, raja terpaksa ke G8. Menteri makan kuda, memanfaatkan pin gajah untuk pion yang tak bisa makan menteri, dan sekalian mengancam skakmat yang tak bisa dicegah di G7. Dan hitam pastinya kalah. Karena itu ketika kuda skak di G5, hitam tidak berani makan kuda dan memilih memundurkan rajanya ke H8. Menteri F3 menekan lajur F, hitam F6 mendukung pion E5 dan mengancam kuda G5 dua kali. Tapi langkah ini membuat kontrol petak E6 melemah, dan Umi langsung memanfaatkannya dengan memindahkan kudanya yang terancam ke petak tersebut, mengancam benteng. Benteng maju ke F7, menteri H5 mengancam kuda, raja H7 menjaga kuda, dan setelah Umi Pisabilillah kuda E kali G7 mengancam menteri, juga untuk melemahkan kontrol pion H6. Di posisi ini, Carolina Olsharopa menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan,
benteng tidak boleh makan kuda karena langsung skakmat. Jadi, langkah bertahan sementara di sini adalah menteri ke F8, menghindari ancaman kuda, juga menjaga benteng dari ancaman gajah. Tapi ini pun sia-sia, karena menteri makan pion H6, skak, raja G8, menteri makan kuda, mengancam benteng yang sedang dipin gajah, D5, menutup pin gajah. Putih kuda H6, skak benteng, raja H8, kuda makan benteng, skak, menteri harus makan kuda. Menteri makan, di sini kekalahan hitam sudah tak terbantahkan. Langkah-langkah selanjutnya hanya untuk memastikan kemenangan putih. Ya, jadi inilah salah satu partainya Umi Fisabilillah yang pada saat partai ini dimainkan baru berumur 12 tahun ketika melawan Carolina Olsharopa. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.